Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tutorial kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara melakukan pergantian keyboard di Asus X441N. Oke, jadi tadi saya menerima telepon atau panggilan kalau laptop konsumen tuh mengalami keyboardnya lari gitu kan, keyboardnya kotak-kontak lah, tombol backdownnya itu kotak-kontak. Sebelumnya sudah saya congkel ya guys ya, dan laptopnya itu kembali normal ya guys ya, tidak ada kotak-kontak lagi. Tapi 2 hari kemudian ya permasalahan itu kambuh lagi, jadi saya menyarankan udah ganti keyboardnya saja biar lebih aman gitu kan. Oke, dan si konsumen ini mengiyakan untuk mengganti keyboard. Oke, penasaran bagaimana cara mengganti keyboard Asus X441N? Simak saja di video ini ya guys ya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya guys ya, agar teman-teman tahu apa yang teman-teman bisa tahu apa yang kalian tahu dari video ini. Oke guys ya, simak guys ya, check it out. Oke guys ya, kita kembali ke laptop. Oke, ini dia laptopnya guys ya, Asus X441N guys ya, Asus X441N yang mengalami tombol keyboard untuk tombol backupnya itu kotak-kotak guys ya, otomatis kita nggak bisa ngerjakan dokumen guys ya. Oke, kita buka dulu guys ya, baut-bautnya guys ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke guys ya, kita kembalikan dulu karena tadi bautnya sudah saya buka guys ya. Jadi sekarang kita langsung pembongkaran guys ya. Kita gunakan bekas SIM tray guys ya, kalian seset seperti ini guys ya untuk membuka cover laptop ini guys ya. Kalian seset saja guys ya, pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan dipaksa guys ya, yang ada nanti bisa jadi patah guys ya. Sebagai teknisi itu harus kerjanya secara hati-hati guys ya, nggak bisa teknisi itu kerja buru-buru guys ya. Yang penting pelan-pelan saja guys ya. Buatlah pelanggan tuh puas guys ya, pelanggan tuh puas dengan hasil kerja kita, santai, jangan buru-buru guys. Dan juga jangan terlalu lama, kalau lama-lama kali pun pelanggan gak ada puasnya ya kan guys. Mending kalau lama hasilnya bagus guys ya, kalau lama hasilnya buruk ya sama aja gitu kan. Tapi ya intinya itu ya kerjanya itu dengan ikhlas hati guys ya, yang sedang-sedang saja guys ya, kayak lagunya Roma Irama. Lagu Roma Irama guys, yang sedang-sedang saja. Oke ya. Ini yang bagian depan karena agak keras guys ya, jadi agak tersongkel guys ya, dengan murun obeng mata kecil guys ya, atau mata minus guys ya. Oke, fleksibelnya kalian buka dulu guys ya. Kalian congkel dulu, bukan saya congkel. Kalian ini dulu guys ya, kalian lepas dulu, kendurkan dulu pengaitnya guys ya. Untuk fleksibelnya, hati-hati guys ya, jangan terlalu tinggi ngangkatnya guys ya. Nanti fleksibelnya bisa robek guys ya. Itu ada fleksibel keyboard dan fleksibel mousepad guys ya. Oke, kita sorong guys ya. Oke, sudah terbuka guys ya, sudah terbuka dengan baik ya guys ya. Untuk keyboard, untuk cover keyboard beserta keyboardnya, dan untuk kabel fleksibel mousepadnya. Oke, ini dia guys, tadi ada kiriman guys ya, kiriman dari toko spare part ya, tempat saya biasa belanja ya. Di toko spare part ini barangnya terjamin guys ya, saya selama ini belanja dari toko spare part ini guys ya, nggak dari mana-mana guys ya. Untuk toko spare partnya maaf saya tidak bisa nampakkan guys ya, kemarin tuh saya karena agak buru-buru guys yang kerjakannya, tapi nggak buru-buru kali ya, maksudnya itu agak serius kerjakannya, jadi nggak sekalian endorse guys ya, nanti dikiranya endorse pula ya kan. Kan gak enak jadinya ya kan ya. Oke, ini di dalam kotak ini ada keyboard guys ya, ada keyboard ya guys ya, keyboard barunya. Oke, kita buka guys ya dengan pelan-pelan guys ya, dengan menggunakan pisau guys ya, jangan buru-buru takutnya keyboardnya ikut tersayat pula ya kan. Jadi ya cari celahnya aja yang enak di mana ya kan guys ya. Emang saya akui packingan kali ini lumayan, bukan lumayan sih guys ya, terlalu safety guys ya. Memang biasanya sih safety terus ya kan, cuma ini terlalu safety guys. Saya pun sendiri bingung bukanya dari mana gitu. Biasanya kan saya hanya buka satu atau dua sasiban saja sudah gini kan. Ini saya bingung kan buka ini guys. Jadi ya udahlah. Mungkin ya karena mungkin packingan dari sana, mungkin mereka berharap karena saya sudah lama kan belanja di tempat mereka, jadi packingannya agak diseptikan lagi kan ya, walaupun itu sebenarnya memberatkan saya guys ya untuk membukanya ya kan, jadi saya harus ekstra hati-hati guys ya, jangan sampai
keyboardnya itu tersayat dan kena fleksibelnya, dan terakhir kita gagal cuan guys ya. Ya udahlah. Oke, ini sudah mulai terbuka guys ya. Seperti kalian lihat guys ya, seperti kalian lihat di keyboardnya pun dikasih selasi ban. Saya pun nggak ngerti kenapa dikasih selasi ban. Mungkin tujuannya biar supaya keyboard itu nggak goyang-goyang gitu ya. Tapi kalau seperti ini cara membukanya agak repot guys ya, agak repot di sayanya gitu ya. Saya harus hati-hati jangan sampai keyboard ini bengkok guys ya. Kalau keyboard ini bengkok, jalur itu putus guys. Jadi saya membukanya kali ini harus ekstra hati-hati guys ya. Saya nggak mau ya kan pelanggan saya nunggu sampai besoknya lagi, karena untuk penggunaan laptop ini pelanggan saya ini sangat memerlukan laptop ini guys ya, karena mengerjakan tugas sekolah guys ya, dan sudah telat katanya guys ya, karena laptop ini gitu rusak. Jadi memburukan kepada saya kalau bisa 2 hari selesai. Oke, yang penting barang datang sorenya bisa diantar gitu guys ya. Dan pembelian di toko spare part tempat saya biasa belanja nih guys ya, sudah barang-barangnya itu bisa dibilang sudah terpercaya guys ya. Maksudnya maksudnya uh, bukan terlalu apa, maksudnya gimana ya, terpercaya gitu guys ya. Tapi ya selama ini saya pakai, pelanggan-pelanggan saya itu tidak ada yang ngeluh gas masalah laptopnya. Habis garansi ya sudah nggak ada masalah gitu ya. Beda kan sama uh, sebelum-sebelumnya ya. Bahkan laptop ini pun gitu guys ya. Laptop ini pun habis garansi, keyboardnya rusak langsung guys ya. Keyboard nih kata yang punya kalau baru saja diganti, dan saya lihat segelnya itu keyboardnya diganti sekitar bulan 11 tahun 2020 guys ya. Jadi garansi keyboard itu biasanya kan 3 bulan guys ya, 3 bulan. Berarti habis 3 bulan keyboardnya pun rusak guys ya. Nah, itu loh guys ya, makanya di tempat saya belanja nih barang-barangnya itu ya bisa dibilang ya aman lah selama, tapi ya aman lah, insya Allah aman, karena saya selama ini belum ada masalah guys ya untuk keluhan konsumen gitu ya. Malah konsumen saya puas. Jadi toko spare part saya belanja nih ya barang-barangnya aman guys ya, aman. Selama saya beli sama mereka ya, saya sudah langganan sama mereka tuh sudah setahun guys ya, dan sampai sekarang ya aman lah. Saya asal saya pesan aman. Dulu sebelum mereka pasang di Shopee guys ya, di Shopee juga ada apa mereka, cuma ya kadang-kadang karena mengikuti persaingan pasar Shopee kan guys ya, atau persaingan pasar online shop, jadi mereka kadang-kadang jual barang republis juga guys ya. Karena seperti kalian tahu guys ya, kalau untuk barang-barang elektronik itu ada kualitas tuh ada harga guys ya. Jadi kalau mereka selalu untuk pelanggan-pelanggan baru seperti pelanggan dari Shopee itu mereka masang barang yang republis guys ya. Tapi kalau saya kan pelanggan lama, jadi saya dikasih tahu guys ya. Tapi ya intinya ya ada harga ada kualitas gitu guys ya. Dan jangan sepele guys ya, kalaupun masangnya itu keliru ya sama aja guys ya, seperti video ini guys ya, misalkan agak keliru guys ya, guys ya akan saya kasih pasangan video itu agak keliru. Oke guys ya, akan kita lanjutkan guys ya. Ini saya masih pengetesan guys ya, saya belum melakukan pemasangan untuk keyboard guys ya. Saya masih pemasangan ini, saya tes dulu. Untuk apanya ini video saya percepat guys ya, video saya percepat nih guys. Oke guys ya, ini saya tes dulu guys ya untuk keyboard barunya guys ya, gimana, apakah barang itu bermasalah ya. Kita tes dulu. Hati-hati guys ya, kalian kalau mau ngetes keyboard model ini kalian harus menggunakan alas guys ya, jangan sampai tidak menggunakan alas ya. Kalian gunakan alas untuk ngetes keyboard. Kenapa? Karena nanti kalau kalian tidak menggunakan alas, nanti bakal terjadi konsleting listrik guys ya. Bahaya guys kalau gitu guys. Jadi konsleting listrik yang ada nanti laptopnya bakal mati total guys ya, karena IC-nya bakal terbakar guys ya. Oke, ini saya tes dulu guys ya, saya tes semua keyboardnya, tombol-tombolnya. Maaf guys saya nggak kelihatan karena saya lupa menurunkan guys ya, karena saya terlalu serius guys ya. Saya kalau ngerjakan gini guys ya, memang tujuannya ya pertama itu biar buat pelanggan tuh senang, yang kedua untuk konten untuk konten sering-sering ilmu agar kalian tahu. Tapi kebanyakan karena saya terlalu serius ya kan, saya terlalu serius untuk kerjaan saya, jadi saya tidak mikir ke situ guys ya. Oke, ini saya ada video ya waktu pemasangan sebelumnya guys ya, bisa kalian lihat sendiri ya macam mana pemasangan sebelumnya dan pemasangan saya. Bagus bu, keyboardnya ini bagus ini, tapi pemasangan yang nggak betul. Lihat, nah ini harusnya dibuka, ini fatal emang.
Ini fatal kalau aku bilang. Kenapa bisa fatal? Ini kalau nggak dibuka, fleksibelnya itu otomatis menekuk gini terus nih, ha. Nah, kalau fleksibel dia tekuk gini di sini, ini bakal kena panas terus, keyboardnya nggak bakal tahan. Oke guys ya, sekarang kita eksekusi, kita lelehkan dulu ya untuk pin-pinnya itu dengan menggunakan solder guys. Ini pembukaannya seperti di video guys ya, kalian lelehkan dengan solder lalu kalian sungkit menggunakan obeng. Saya lihat pin-pin untuk kaki keyboard ini sudah pada hancur guys ya, jadi bukunya itu sangat gampang guys ya. Saya pun heran kok seperti ini tukangan teknis sebelumnya ya kan guys ya. Untung saja laptop ini nggak jatuh guys ya. Kalau sempat yang punya laptop ini menggunakan keyboard secara arogan guys ya, atau main pukul-pukul kuat-kuat guys ya, keyboardnya pasti jatuh guys dan mengenai motherboard guys ya. Bisa kalian lihat guys ya, seperti ini guys. Kalian sungkit guys ya pelan-pelan, kalian cari dulu celahnya, lalu kalian angkat guys ya. Kuatnya keyboard nih hanya di plat ini saja guys, yang lainnya guys lemah kali guys, saya aja heran guys kayak gini tukangan teknisinya nih. Tapi ya sudahlah, kita nggak boleh menjelek-jelekan teknisi guys ya, karena pengerjaan seseorang itu berbeda-beda guys ya. Tapi emang nih saya akui sini agak keliru guys ya, tapi sudahlah, biar aja lah guys ya. Yang penting sama saya itu pelanggan saya senang dan saya pun bahagia melihat mereka senang ya guys ya. Oke guys ya, kalian buat seperti video guys ya. Nah, ini sudah mulai ada celah guys ya. Jadi enak nih guys kalau gini guys. Kalau tangan kita udah bisa masuk guys, itu bisa guys. Nah, kan pasti kalian lihat guys kan guys ya. Gampang kali kan guys ya. Saya aja heran guys. Ini lagi guys. Keyboardnya lagi guys. Ini sangat gampang bukanya guys. Saya aja heran guys. Kok bisa seperti ini gitu pemasangannya. Kenapa nggak ditambahkan lem bakar gitu kalau dia memang sudah menghancurkan kaki-kakinya gitu kan. Kalau seperti ini nih bahaya guys. Harga keyboard kalian pun yang mahal sekalipun dengan harga jutaan, kalau masang kayak gini nggak akan awet guys. Keyboard itu atau barang-barang elektronik itu awetnya itu tergantung di pemasangan ya. Pertama, itu kedua kualitas ya. Kualitas itu nomor dua, bukan pertama. Seperti kalian lihat guys ya, gampang kali bukanya guys ya. Hanya beberapa pin aja yang saya lelehkan, keyboardnya sudah terangkat guys. Seperti kalian lihat guys ya. Ini video saya percepat 3 kali guys ya. Video saya percepat 3 kali. Sudah kalian lihat guys ya. Gampang kali bukanya kan guys ya. Nggak perlu satu pin leleh, satu pin leleh, satu pin leleh, satu pin leleh gitu kan. Cukup hanya beberapa pin aja dilelehkan, keyboard sudah bisa terangkat guys. Heran saya kali guys, ini kesannya buru-buru guys, nggak boleh bikin guys ya. Kalau kalian mengerjakan barang orang itu jangan pernah terkesan buru-buru guys ya. Kasihan yang punya guys ya, udah bayar mahal-mahal guys ya. Karena untuk pasar ganti keyboard aja sekitar 300.000 guys minimal guys ya. Di toko bahkan ada yang 4,5 guys ya. Karena memang pemasang keyboard model ini ya agak ribet. Udah gitu kalau nggak hati-hati keyboardnya rusak, kontak-kontak, nggak jadi cuan deh gitu kan. Makanya agak mahal pemasangan guys ya. Lain sama model keyboard yang biasa-biasa aja guys ya, maksudnya itu yang model lepas gitu ya, lepas pasang lepas pasang gitu. Ini kan modelnya kan model cor-coran gitu, cocoran plastik-plastik. Jadi kan lihat guys ya, gampang kan guys buka ya guys ya, karena nanti udah pernah dibongkar dan teknisi sebelumnya itu menghancurkan kaki-kaki guys ya. Oke, nah inilah saya yang agak ada kecurigaan guys ya. Saya nggak tahu ini teknis sebelumnya ini menggunakan keyboard jenis apa guys ya. Saya lihat ini ada kejanggalan guys ya. Ini sepertinya keyboard tipe universal ya guys ya. Maksudnya universal tuh untuk Asus X1NN, X1U, X1 ini, X1 itu, X4 ini, X4 ini, X4 ini, X4 itu sama aja guys ya. Dikasihkannya yang universal, tipe universal tuh guys ya. Jadi terakhir tidak tahan di laptop ini guys ya. Udah gitu seperti yang kalian sebelumnya kan guys ya, pemasangan fleksibelnya pun bukan pemasangan sih aslinya, apa namanya, perapian fleksibelnya itu nggak rapi dibuatnya guys ya, hancur guys. Jadi fleksibelnya itu selalu kena panas guys ya. Memang laptop ini sih selalu kena panas kan, tapi kalau fleksibel itu lengket di aluminium foil guys, seperti yang kalian lihat tuh guys, seperti apa itu guys ya. Nah ini saya putuskan saya menggunakan lim bakar guys ya. Saya menggunakan lim bakar karena kaki-kaki pada pinnya itu sudah pada hancur guys, kebanyakan sudah pada hancur, dan saya tidak mau nanti habis saya pasang ini kok keyboardnya malah jatuh guys ya. Saya takut seperti itu guys ya, jadi saya putuskan menggunakan lem bakar guys ya. Dan trik pemasangan ini sudah saya terapkan di sekitar 3 Asus guys ya, sama ini yang ketiga gitu ya. Beberapa Asus sudah saya terapkan asal sekali
Lenovo 2 kali kemarin ya, dan tertunggu aja lemnya panas guys ya, bisa lele sendiri. Dan kita atur dulu kaki pin-pinnya itu secara manual guys ya, maksudnya itu ya agak kita presisikan dulu keyboardnya, baru kita tembak lem, baru kita lelehkan lagi menggunakan solder guys ya. Kenapa kok dilelehkan lagi menggunakan solder? Iya, karena hanya tembakan lem bakar itu lem itu tidak meresap masuk dan mengenai kaki pin-pin tersebut guys ya. Oke, saya mulai mencoba untuk menembak lem bakar guys ya. Ingat guys ya, ini jangan terlalu banyak menembakkan lem bakar. Kenapa seperti itu? Nanti lem bakarnya masuk ke sela-sela tombol keyboard dan tombol keyboardnya macet guys. Baik gitu guys. Oke, ini saya sembari menunggu ya kan, saya melihat dulu ya fleksibelnya kok kayak ada kejanggalan gitu ya. Kejanggalan, kenapa kok keyboard sebelumnya itu kayak gitu guys ya. Oke, lem bakar sekarang udah panas guys ya, bukti saya sudah mulai megang-megangnya ya. Ayo kita lanjut pemasangannya. Pertama sekali kita tembak dulu ya guys ya, lem bakarnya guys. Sedikit aja tembaknya ya guys ya, jangan banyak-banyak. Seperti yang saya katakan guys ya, untuk menembak lem bakar itu hanya secukupnya guys ya. Maksudnya tembak sedikit aja, cet, udah. Jangan sampai tembak banyak-banyak guys ya, nanti malah lem bakar masuk ke sela-sela tombol keyboard. Itu sangat bahaya guys. Oke, saya masih melihat dulu panasnya lem bakar ini bagaimana. Oke, kita lanjut pemasangan guys ya. Pemasangan, tembak dulu lem bakarnya sembari ditekan keyboardnya kan guys ya. Lalu panaskan lagi menggunakan solder guys, maksudnya lelehkan kembali menggunakan solder biar bisa merekat dengan sempurna. Tapi perlu kalian ingat guys ya, hati-hati jangan kebanyakan memberikan lem bakar. Maksudnya jangan kebanyakan memberikan lem karena akan masuk ke tombol keyboard guys ya, seperti yang saya terangkan sebelumnya guys ya. Dan jangan terlalu lama melelehkan lem bakar menggunakan solder guys ya, karena bisa kalian tahu ya, solder itu sangat panas guys ya. Keyboard barang-barang elektronik ini nggak tahan panas ya. Nanti kalau kalian kelamaan melelehkan lem bakarnya menggunakan solder, nanti yang ada tombolnya itu jadi kontak guys, dan jalur jalur untuk tombol yang di sekitar pilihan lem bakar itu bakalan putus guys. Itu bahaya guys, makanya itu guys ya, agak mahal untuk jasa pemasangan keyboard model ini guys ya, harus hati-hati guys ya. Kalau yang buru-buru pasti bakalan hancur guys ya keyboardnya, nggak tahan lama guys ya. Video memasang ini saya percepat sebanyak 3 kali guys ya. Intinya itu tembak lelehkan, tembak lelehkan, tembak lelehkan gitu aja guys ya, nggak ada yang lain guys. Seperti ini guys ya, tembak 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 tembak, semua pin-pin itu tembak 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 tembak, tekan lalu lelehkan 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 gitu aja guys ya, nggak ada yang lain caranya guys. Karena kaki-kaki ini sudah hancur guys ya. Sebenarnya saya lebih suka tuh ya, lebih aman itu ya kaki untuk tombol keyboard ini jangan dihancurkan guys ya, karena lebih kuat dan lebih presisi kalau kita tidak menghancurkan kaki-kakinya. Berhubung ini sebelumnya bukan saya yang kerjai dan saya hanya melanjutkan saja apa yang dikerjakan sebelumnya, maksudnya ya seperti itu ya kan, saya dapat sisanya gitu. Jadi saya paksa menggunakan lem bakar ya. Tapi emang harus kalian stok lah bagi teknisi pemula yang ingin melakukan pemasang keyboard model ini. Kalian harus punya setidaknya lem bakar guys ya, atau shotgun gitu ya. Oke, tembak tembak tembak, pasang pasang pasang, tembak tembak tembak, pasang pasang pasang. Sudah, tekan keyboardnya yang di sekitar yang mau kita tembak, lalu kita lelehkan kembali menggunakan solder seperti ini guys ya. Lelehkan, tembak lelehkan, tembak lelehkan, tembak lelehkan. Ini video sebenarnya sangat panjang guys, ada 1 jam guys ya untuk masang ini. Tapi karena saya percepat 3 kali biar durasi video ini tidak terlalu panjang dan kalian tidak terlalu bengong melihatnya ya, jadi saya percepat aja ya. Ini guys ya, ini saya ngerjakan dengan sangat hati-hati guys ya. Saya gitu ditembak, saya lelehkan, lalu saya tunggu sekitar 5 detik gitu ya, biar lemnya itu lengket dulu, baru saya tembak dulu, baru saya lanjutkan gitu guys ya. Jadi saya nggak mau buru-buru ngerjakan keyboard model ini, bagusan lama-lama aja tapi awet daripada buru-buru ujung-ujungnya malah rusak dan saya rugi ya kan guys ya. Oke,
tembak lelehkan, tembak lelehkan, tembak lelehkan, gitulah guys ya pemasangan keyboard ini, nggak ada yang lain guys ya. Oke, lanjut kita rapikan lagi ya, kita tembak lelehkan, gitu-gitu aja guys ya. Usahakan tuh yang ditembak dulu tuh pinggir-pinggir ya guys ya, jangan di tengah-tengah dulu, biar supaya kita bisa mempresisikannya kembali gitu ya, pinggirnya. Baru mari kita rapikan dulu untuk fleksibelnya ya, kalian lepas dulu kalian lem dulu, maksudnya itu kan lemnya ada kan, kalian lepaskanlah pelindung lemnya, baru kalian tempelkan keyboard fleksibelnya itu di keyboard guys ya, seperti dalam video ini guys ya, jangan seperti video sebelumnya guys ya, jangan seperti itu, jangan seperti pemasangan sebelumnya guys ya, tidak dilepas seperti ini. Nah seperti ini kan guys ya, dan ini saya lanjutkan pemasangan karena tadi kan belum selesai kan, dan video ini saya percepat 5 kali guys ya, seperti kalian lihat guys ya, cepat kali kan guys ya, kan untuk masang gini lama guys ya, hampir 1,5 jam tadi kemarin tuh. Cuma ini karena video saya percepat aja dan saya potong-potong ya. Jadi guys ya, tembak lelehkan, dan sisa-sisa lem itu kalian bersihkan guys ya, jangan nggak kalian bersihkan, nanti waktu keyboard menyala sisa lemnya itu terkena ke fan laptop, dan ujung-ujungnya nanti malah fannya macet, nambah kasus. Jadi harus pelan-pelan lah ngapakan ya sebelum video ini guys ya, tembak lelehkan. Oh ini guys, saya karena saking fokusnya kabel antara solder dengan lem tembak itu selalu nyatu guys, selalu jundet gitu ya, istilah orang Jawanya ya, selalu jundet gitu ya, selalu jundet aja gitu. Ini guys ya, tembak tekan dulu ya kan, area yang mau kita tembak lem bakar, baru kalian tembak menggunakan lem bakar. Nanti insya Allah keyboardnya itu akan presisi guys, dan cantik lah, nggak kendelep lah gitu istilahnya. Dalam video ini guys ya, tembak lihat guys ya, asik jundet aja, karena memang abis saya tembak, dan ini pun stick lemnya pun masih jatuh-jatuh aja karena dia belum habis gitu. Karena lem sebelumnya itu belum habis, masih ada gitu, jadi dia belum terbakar untuk lem yang selanjutnya gitu kan. Ini guys ya, intinya tuh pertama tekan, tembak, lelehkan menggunakan solder, gitu terus guys ya, nggak ada yang lain guys. Tapi hati-hati, jangan kelamaan juga, kalau kelamaan nanti ada keyboardnya rusak, gawat guys ya. Kita nggak mau seperti itu, kita harus kerja itu secara profesional, karena kita juga dibayar dengan mahal ya guys ya. Untuk ada pasang keyboard nih harga 300.000, tapi sama saya guys ya, 300.000 itu sudah termasuk pembongkaran, pemasangan keyboard ya kan, pembersihan motherboard, sama install ulang guys ya. 300.000 itu sudah mencakup ketiga sistem kerja saya, pemasangan keyboard, install ulang, dan pembersihan. Mungkin kalau di toko pemasang keyboard tuh 300.000, install ulang nggak tahu berapa ya, karena kan potongan install tuh berbeda-beda. Sama untuk pembersihan keyboard motherboard itu sekitar cepet limpul guys ya, untuk pembersihan motherboard itu cepet limpul karena dia bongkar habis. Tapi sama saya 300.000 tuh udah satu paket guys ya, karena saya kan belum punya toko ya, dan gitu pun saya kerjain ya ikhlas tuh bantu orang, yang penting selesai gitu aja ya guys ya, bukan cari duit kali, memang cari duit juga lah, semua kan cari duit tuh ya. Cuma ya cari duitnya itu sekedarnya aja gitu guys ya. Oke guys ya, jadi video agak saya potong guys ya, biar agak cepet aja lah ya. Lalu sudah selesai kita pasang guys ya, kita pasang dan kita tes guys ya, kita tes. Oke, ini saya percepat guys ya, sekitar 2 kali ya. Iya 2 kali, sekitar 2 kali ya untuk bootingan awalnya. Sekarang mari kita tes guys ya, keyboardnya bagaimana, apakah operasi kita berhasil atau gagal. Tapi selama saya menerapkan trik seperti ini guys ya, insya Allah semua tuh awet guys ya. Yang penting kita ngerjakan tuh dengan sepenuh hati guys, sepenuh hati, tidak dengan buru-buru guys ya. Oke, kita akan pelan-pelan guys ya, kita pelan-pelan. Oke, pastikan dulu semua sudah presisi, dan kita buka dulu aplikasi keyboard utility namanya, kalau nggak salah pun agak lupa gitu. Aplikasi keyboard utility
utility-nya, supaya kita bisa melihat keyboard ini apakah ada tombol yang rusak kah atau gimana buat pemasangan tadi gitu kan. Oke guys ya. Nah ini guys ya, Asus X441N. Oke guys ya. Oke. Saya masih mempersisikan tripod dulu ya biar supaya lebih enak gitu ya. Oke, kita lanjut membuka keyboard utility. Nah ini dia guys ya, keyboard utility. Oke. Kita cek dulu. Oke, lancar ya, hijau semua, nggak ada yang tekan sendiri atau apa ya. Malah pas ini mengganggu aja gitu kan untuk saya. Oke, kita lihat dulu ya semua. Oke guys ya, oke, aman, tekan semua. Itu yang nggak ada itu guys, itu memang karena nggak ada di tombol keyboardnya guys ya. Oke, aman. Dua, aman, ternyata aman ya, karena kalau dari bawah agak sedikit tekan. Oke, aman. Terus, oke guys ya, oke, aman, oke, aman guys ya, aman semua. Kita lihat apakah aman semua. Oke guys ya, aman guys ya, aman. Alhamdulillah aman, sampai sini aman ya. Oke, aman. Alhamdulillah alamin, ternyata aman guys ya. Alhamdulillah alamin, ternyata aman. Tidak ada keyboard yang cacat guys ya, tombol-tombol keyboard cacat. Oke. Sekarang bisa kita selesai guys ya. Oke, terima kasih guys ya. Setelah melihat video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan kalian like, comment, dan subscribe ya guys ya. Bantu channel saya agar berkembang gitu ya. Pada penggantian laptop Asus ini ya lumayan agak ribet ya guys ya. Bisa kalian lihat barang-barangnya harus menggunakan dengan hati-hati biar supaya tidak salah kaprah. Oke, terima kasih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.